warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, di sini kami dari kelompok 11 reguler C ingin menyelesaikan tugas proyek dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rosdiana Siregar MPD, S1 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Di sini kami ingin membuat video proyek mengenai pembelajaran project based learning di dalam kelas. Sebelum memulainya, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maharani Malau sebagai guru. Perkenalkan, saya Jenis Morang sebagai siswa. Saya Fadila Hasanah sebagai siswa. Baik, langsung saja bisa kita simak sama-sama video berikut ini. Terima kasih. Pun yang menjadi alasan kami memilih metode project based learning dalam video project kami ini adalah karena menurut kelompok kami, metode project based learning itu sangat tepat digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Karena metode pembelajaran project based learning ini lebih memfokuskan pada pemecahan masalah nyata, kerja kelompok, umpan balik, diskusi dan laporan akhir. Pada metode ini, peserta didik juga didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran hingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan peserta didik dapat lebih terlatih melakukan penyelidikan dan inquiry. Alasan selanjutnya adalah karena project based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih memberikan kebebasan kepada peserta didiknya untuk merencanakan aktivitas belajar, merencanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk kerja yang lebih berguna bagi orang lain. Pada pendekatan ini, pengajar hanya berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik dan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan ada juga kelebihan dari project based learning ini, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang dialami peserta didik dalam belajar, dan meningkatkan kolaborasi atau diskusi, lalu meningkatkan keterampilan mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya semua. Sebelumnya apakah semua sudah hadir? Sudah, Bu. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, lalu kita udah belajar ya mengenai puisi. Jadi puisi itu kan termasuk karya sastra juga. Dan sekarang pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai pantun. Oke? Di sebelum mulainya, ada nggak yang bisa menjelaskan sama ibu itu apa yang pantun? Ada yang tahu? Atau ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang pernah dengar? Sedikit pendapatnya gitu. Dulu pendapat masing-masing nggak apa-apa, salah juga tidak apa-apa. Ya, Bu. Oke, kepada Fadila. Baik, terima kasih, Bu. Menurut saya, pantun adalah sebuah karya sastra yang terikat dan berisi lampiran dan isi. Masih ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, Bu. Jadi pantun itu terdiri atas saja abrik. Bisa juga saja Ya, baik. Sulit. Jadi benar yang dikatakan saudari Fadila dan saudari Besar. Jadi pantun itu termasuk prosa ya, prosa lama yang berisi saja atau juga itu AA, AB, AB. Jadi pantun itu termasuk terikat. Jadi menurut kalian itu pantun termasuk puisi enggak? Puisi lama, puisi baru masuk enggak? Ya betul. Jadi pantun itu termasuk puisi lama karena sudah ada sejak dulu dan masih mungkin itu menggunakan bahasa Melayu. Jadi selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pantun. Ada yang bisa
ciri-ciri pantun? Gak ada yang bisa. Jadi salah satu ciri-ciri pantun yang kita kenal itu seperti yang dikatakan oleh Saudara sekali itu berrima ABAB atau AA. Jadi misalnya itu ini ya contohnya yang berrima AA, jadi pakaian dari kain untuk dipakai ketika lebaran. Jadilah kamu anak yang rajin, banyak ilmu, banyak teman. Nah, itu belakang atau belakang itu kan semua ya, kain, lebaran, rajin, teman. Jadi itu yang termasuk dalam pantun yang berrima AA. Lalu yang termasuk dengan berrima AB itu mana lagi, ada yang bisa memberikan contohnya? Oke, Cendi silakan. Selanjutnya, jahit pakaian dari kain untuk dipakai ketika lebaran. Jadilah kamu anak yang rajin, banyak ilmu, banyak teman. Oke, terima kasih Cendi. Tapi tadi sudah dijelaskan ya dalam pantun menurut saja AA. Jadi yang kamu bacakan itu termasuk saja AA karena dengan lima belakangnya atau belakangnya N sama N kan. Jadi ada yang bisa memberikan contoh lain yang berrima ABAB. Nah, jadi kalau nggak ada yang berani atau nggak ada yang tahu, jadi saya sampaikan. Contohnya yaitu ada air di daun talas, tidaklah basah ketika hujan. Jangan jadi anak malas, nanti bisa dapat pelajaran. Itu yang apa itu? Termasuk saja ABAB. Karena akhirannya berbeda, talas itu akhirannya S kan, hujan akhirannya N. Lalu bait selanjutnya itu pemalas dan selanjutnya itu pelajaran. Jadi ABAB. Terus ciri-ciri pantun yang selanjutnya yaitu tidak memiliki atau tidak memiliki penulis. Ya, seperti kita tahu kan, memang karya-karya dulu puisi lama itu tidak ada yang tidak menulis untuk istilahnya. Lalu selanjutnya pantun itu bait pertama, di pantun yang selanjutnya bait pertama dan kedua itu berisi lampiran, dan yang bait yang ketiga dan keempat itu merupakan isi. Menurut kalian kenapa? Ada yang tahu? Mengapa bait pertama dan bait kedua itu termasuk lampiran dan bait ketiga dan keempat termasuk isi? Oke, jadi karena biasanya di pantun bait pertama itu kan dibuat hanya untuk asal-asalan juga gak apa-apa gitu, tapi masih nyambung ke isi dan apa gitu. Jadi yang sebenarnya dalam pantun itu yang jadi isi atau yang jadi pesan atau kalau sebelum kata lain itu yang jadi amanat itu bait ketiga dan keempat. Seperti contoh yang tadi yang dijelaskan yaitu ada air di dalam talas, tidak basah ketika hujan. Jangan jadi anak pemalas, nanti susah dapat pelajaran. Nah, menurut kalian nyambung nggak bait pertama, kedua dengan bait ketiga dan keempat? Bisa diulang? Oke, jadi diulang ya. Ada air di daun talas, tidak basah ketika hujan. Jangan jadi anak pemalas, nanti susah dapat pelajaran. Tanya tadi Nyambung nggak bait pertama, kedua dengan bait ketiga dan keempat? tidak nyambung kalau dikatakan bait 1, 2, 3, dan 4. Karena biasanya yang saling berkaitan itu bait pertama dan kedua yang seperti Ibu bilang itu bisa kita isi salah-salahan, dan bait ketiga keempatnya itu yang menjadi intinya atau pesannya di situ. Nah, benar yang dikatakan dari ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pantun. Ada yang tahu apa-apa jenis-jenis pantun? Silakan Cendi. Bisa arti dengan pola ADAD dan
tidak boleh ABCD atau A, B, A. Bagi dua bagian tampilan sama isi. Jadi itu sepertinya kamu salah baca ya. Itu sebenarnya termasuk ciri-ciri pantun. Pertanyaan saya adalah jenis-jenis pantun. Ada yang salah? Oke, silakan Fadila. Pertama dengan jenis pantun itu ada pantun jenaka, ada Benar yang dikatakan oleh Fadila ya. Banyak ya jenis pantun ini seperti pantun kiasan, pantun cinta, pantun nasihat, cenapan, teka-teki, agama, bahasa. Nah untuk contohnya nanti akan dikirimkan ke bawah ya, dan kalian bisa mempelajarinya. Nah, Ibu memberikan kalian tugas proyek itu membuat sebuah pantun dan nanti akan dibaca di depan. Oke, silakan mulai. Oke, jadi waktunya udah habis ya. Ada yang bisa membacakan pantunnya, ada yang sukarela? Saya bisa. Jadi saya akan membacakan pantun bersajak abi-abi. Buah apel, buah stroberi, dibawa ke pasar pakai keranjang, cakep. Perbaiki dulu diri sendiri, jangan malah menghujat orang. Oke, silakan duduk. Nah, ada yang bisa memberikan apa pesan moral dari pantun Lisa tadi? saya Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya pantun yang disampaikan Saudari Lisa itu merupakan pantun nasihat, di mana seperti dikatakannya perbaiki dulu diri sendiri ya, jangan langsung menghujat orang lain, di mana perlu bagi kita untuk mengevaluasi bagaimana sikap kita ke teman-teman gitu sebelum kita membicarakan atau menyampaikan keburukannya lah di belakang atau menghujat seperti yang dikatakan Elisa. Ya, benar. Jadi harus sebelum akad berbicara, ya, itu diri sendiri itu harus ada bagaimana diri kalau bisa menyampaikan. Oke, jadi sekian ya materi hari ini mengenai pantun. Sebelumnya ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi kita hari ini? Belum ditutup? Oke, silakan Fadila. Baik, di sini saya memberikan kesimpulan mengenai materi pembelajaran di hari ini. Nah, di sini pantun adalah sebuah karya sastra yang terikat, yang bersajak AB-AB, yang terdiri atas dua sajak sebagai sampiran dan dua sajak lagi sebagai isi, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Betul yang dikatakan dari Fadila. Jadi demikian berakhir. Dengan demikian berakhir sudah materi kita hari ini karena jam juga sudah habis. Untuk tugas selanjutnya silakan dilanjutkan pantunnya ya. Untuk pantun nasihat ditambahi bikin pantun nasihat, pantun cinta. Oke. Demikian tadi sudah mengisi daftar kadir kan? Sudah Bu. Jadi sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa untuk percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi. Demikianlah video proyek strategi pembelajaran bahasa Indonesia kami mengenai penerapan model pembelajaran project based learning dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun kendala-kendala yang kami alami ketika melakukan video proyek ini adalah saya sebagai pelaku guru itu merasa gugup atau bingung gitu ketika menyampaikan materinya karena gugup. Saya Fadila Sana sebagai siswa di sini saya sedikit merasa kurang luas penjelasannya mengenai materi yang ingin saya ketika guru sedang menjelaskan atau sedang menanya kepada siswanya gitu. Jadi saya sedikit bahasanya masih kaku untuk menjelaskan apa yang ditanya oleh guru tersebut. Saya jenis orang, kendala saya itu ya kurang memahami sama apa kendalanya itu bahasanya itu kurang pas.
Baik, sekian dari video kelompok kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you guys.